segalanya, tapi yield-nya yang tercapainya berapa gitu ya. Mau tercapai 100 targetnya nggak bisa nih karena perbedaan kepentingan tim, anggota tim, unsur-unsur tim. Ya udah jangan sampai lebih rendah di 70, ya kita kejar di 80 gitu kan. Bedanya apa dengan yang atas? Yang di atas tegas, ada pihak-pihak, ada sumber daya yang kita korbankan, kita kalahkan, atau kita tambah biayanya, yang penting 100% tercapai. Ini boleh 80% tercapai. Ya, ketika sangat tegas, galak gitu mungkin ya, terhadap kepatuhan, lalu kooperatifnya rendah, ya udah hukum aja diterapkan, SOP diterapkan. Nggak peduli dia sakit, dia istrinya mau melahirkan, izin apa, nggak peduli, pokoknya kamu besok pagi jam 8 harus sudah sampai kantor. Nah, itu. Ya, avoid, ya udah saling menghindar aja, nggak ada yang tegas, nggak ada kerjasama juga, ya udah menghindar. Target dimundurkan, ya, waktu pencapaian target dimundurkan, kemudian dua pihak, ya tambah satu pihak lagi lah, enggak, saya juga ngambil satu, izin 4 pihak nanti. Jadi avoiding, penghindaran gitu ya, menghindari tercapainya tujuan awal yang udah pasti gagal nih. Nah, di tengah-tengah kerjasama iya, ya enggak, tegas ya enggaknya itu kompromi aja deh. Gimana komprominya? Ya voting aja deh. Nah, voting itu kan sebetulnya voting. Yang penting yang milih lebih banyak dia yang menang. Kan bukan pada persoalan, gitu. Milih pemimpin, udah pemimpin siapa yang apa namanya yang dicoblosnya paling banyak. Masa milih pemimpin dicoblos ya gitu ya. Milih pemimpin kan dia yang berkapasitas, dia yang berkompeten, dia pengalaman memimpin, ada buktinya, ijazahnya kan itu harusnya, ya kan? Bukan karena banyak dicoblos, gitu. Udah saya nyoblos karena kata kiai, karena kata dosen saya nyoblos si aja, ya saya nurut aja. Jadi berarti yang mimpin dosennya, yang mimpin kiainya, yang mimpin pendetanya, yang mimpin ayah ibunya. Nah, itu pemimpin yang sebenarnya karena diikuti, bukan yang dicoblos. Nah itu ya, jadi salah satu bentuk kompromi itu voting, ngambil suara, bukan ngambil keputusan atas problem, gitu ya. Bukan berarti pemilu itu salah Pak, pilkada bukan, tapi ketika di tim kerja ini sebaiknya ngambil alternatif. Alternatif A udah dipikirin masa-masa, alternatif B pikir masa, alternatif C, ada 3 alternatif. Lalu ada anggota-anggota nih, ada milih A, milih B, milih C, udah voting aja. Akan jadi bukan pada mecahan masalah alternatif yang mana, jadi banyak-banyakan yang mendukung gitu. Ya, udah beda konteksnya. Nah, konflik link contingencies-nya ke mana? Kepada problem solving, ya, kepentingannya yang mana? Dari kan milih 5 style itu terbaik problem solving saja, ya, ditekan habis, asertif, kooperatif habis-habisan. Yang penting interest are not perfectly opposing, ya, tidak ada yang melawan kepentingan dari pencapaian tujuan bersama dengan apa namanya sepenuh hati, ya, perfectly itu ya melawan habis-habisan, ya. Saya nggak setuju ini, tapi ada setujunya sih, ya. Ya udah yang setujunya itu yang diambil, ya. Parties have trust, ya, ada trust, kedukaan, isunya juga begitu kompleks, sudah nggak apa-apa problem solving, ya. Forcing, penegakan aturan, hukum, peraturan, disiplin, bagus ketika apa, ya, silakan dipelajari. Hindari ketika apa, yielding ketika apa. Nah, nanti pertanyaan ujian, ada kasus, silakan Anda ambil arah yang mana, apakah yield, avoid, kompromi, problem solving,
yang mana yang Anda ambil, ya. Kalau udah kayak gitu ada 5 pilihan, ya pilih aja salah satu. Nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Salah benarnya terletak pada argumentasinya, analisisnya. Nah itu apa namanya, freedom of speech ya, freedom of opinion dari manajemen tuh itu. Bebas kita mau apa aja, semuanya benar, kecuali argumennya salah. Ya, saya ulangi sederhananya, yang penting argumennya itu masuk akal, bisa dipertanggungjawabkan, maka pilihan apapun benar. Gitu. Ya, jadi, Pak, saya problem solving, Pak. Gitu. Alasannya, Pak, pokoknya problem solving aja lah. Nah, nggak ada alasan, ya nol lah. Gitu kan. Ya, beda. Pak, ini harus avoiding nih, harus hindari. Apa sebabnya? Karena ketika dipaksakan asertif, hancur apanya gitu ya. Ada pihak tersakiti, ada sumber daya yang nggak tak terhingga nilainya, dan itu akan hilang begitu saja. Atau sebaliknya, hubungan pribadi jadi jelek Pak antara tim. Nanti berikutnya, kerja berikutnya, ya, lebih avoid aja. Ambil cara yang apa namanya, usulan yang tadi udah saya contohkan. Ya, kalau direkam silakan diulang lagi. Udah saya berikan avoid terbaik, lalu jalan keluarnya seperti apa. Itu ya. Itu intinya ke pertanyaan ujian. Ketika ada studi kasus, Anda mengambil apa, style dari conflict handling yang mana yang akan Anda ambil. Itu intinya dari materi ini, ya. Nah, lalu ketika ada konflik kan, satu ingin posisi Anda mencapai target yang ini, gitu. Posisi lawan itu pengen targetnya, yaudah pilih tengah-tengah, nah, gitu ya. Jadi saya lebih apa, saya kurang apa, yang penting apa, ketika diterusin ke sana mencapai targetnya oponen, saya resisten. Diterusin ke kiri, yang sini saya resisten karena target saya akan tertinggal jauh. Bargaining namanya, negosiasi untuk mencapai kesepakatan. Nah, bagaimana mencapai kesepakatan? Bikin situasi yang membuat nyaman, lokasi, fisikal, waktu, audiensnya siapa, ya. Ketika itu jelek, preparationnya, gathering informasi kurang, komunikasi nggak efektif, lalu konsesi yang dibuat itu nggak konsisten, nah, membuat perilaku jadi negatif, ya. Maka ada intervensi kan, lingkungan, sistem, itu udah orang, gitu ya. Nah, ketika orang dibiarkan mengintervensi konflik kita, ada pihak ketiga, maka apa, level proses kendalinya tinggi, level dari outcome, kendali outcome yang mau kita hasilkan tinggi, ya ada inquisitions. Kalau ini yang tinggi, kontrolnya mediasi. Outcome yang tinggi, arbitrasi. Ya, kalau outcome rendah, proses rendah, ya nggak ada, namanya nggak ada intervensi. Gitu ya. Jadi ada 3 intervensi, mediasi, inkuisisi, dan arbitrasi. Oke, bagaimana memilih 3 hal tadi, ya, 3 intervensi? Sudah ada jawabnya. Ada pertanyaan? Jadi, ya Pak, izin bertanya. Mas, ya. Pak, tentang konflik, Pak. Tadi kan disebutkan bahwa konflik itu kan memunculkan banyak ide, memperkuat hubungan, dan lain-lain ya, Pak, ya. Itu kan terkesan bahwa konflik itu banyak positifnya, gitu ya, Pak, ya, kalau kita mau ngambil dari sisi positif. Tetapi
sayangnya konflik itu yang saya lihat gitu Pak di kita di Indonesia gitu kadang itu dengan konflik itu malah berkepanjangan Pak, malah berlarut-larut dan akhirnya memutus jadi silaturahmi Pak. Selain menguras dan sorry Pak suara saya agak serak, selain menciptakan lingkungan jadi yang tidak kondusif, itu kan jadi ambigu ya Pak ya. Nah itu bagaimana itu Pak? Terima kasih. Mas ya, teman-teman semua ya. Jadi ingat definisinya, konflik adalah sebuah proses karena perbedaan kepentingan ya. Kalau konflik itu yang sering kita lihat di media massa, di televisi, di tayangan-tayangan, podcast, itu adalah namanya perdebatan, pertengkaran. Jadi konflik itu bukan pertengkaran. Konflik yang kita bahas ini bukan pertengkaran, ya, tapi adalah sebuah proses di mana tidak bertemunya interest-interest. Lalu kan tadi bagaimana menghandle-nya supaya ketemu. Maka lalu diadakan negosiasi, ya. Sudah disinggung tadi kalau konflik itu diteruskan ya hasilnya jelek, hubungan silaturahmi pribadi pun jadi jelek, buruk dua-duanya. Maka pilih asertif atau kooperatif. Kooperatif lebih membelain perasaan, asertif lebih membelain isu tujuannya tercapai, ya. Nah, maka dibutuhkan unsur pihak-pihak yang memiliki tadi kan dalam sebuah kerjasama itu ya kalau bisa ilmunya tidak beda jauh, pengalamannya tidak beda jauh, bervariasi tetap ya, bukan berarti sama rata, sama-sama sekolah manajemen UB, sama-sama kerja di BUMN PT Garam, sama-sama asalnya dari Sumatera Barat, bukan itu, tapi berimbang gitu ya. Bandingkan ketika kita sarjana satu tim dengan yang dia itu bisa dipandang sebagai anak kita atau ponakan kita, umur masih di bawah 10 tahun SD, gimana mau berkonflik dengan anak SD? Nah, itu baru berkonflik. Kita lebih dari pengetahuannya, pengalamannya, usianya, kebijakannya, maka kita memimpin, mengambil alih kepemimpinan di kita, gitu ya. Memimpin bukan berarti asertif, menyuruh, menginstruksi, tapi mendengarkan. Anak kecil ini mau apa? Ya udah, kita entertain, kita layani, kita berikan. Nah itu kan bentuk-bentuk negosiasi. Negosiasi itu bukan kita minta orang lain turun dari harapannya, ya kan? Tapi kita duluan yang turun dari harapan kita. Ketika kita kerja sendirian, bisa cepat. Saya yakin kalau kerja sendiri Pak, cepat Pak. Ya udah, tapi kamu kan nggak bisa kerja sendiri. Di kantornya harus kerja bareng, minimal berdua. Ya, padahal tim kamu ada 5. Jadi apa? Ketercapaiannya harus disepakati, waktunya, sumber dayanya dipakai bareng, gantian. Jadi ada kesepakatan awal. Ketika kesepakatan awal itu di tengah proses ada konflik itu sebuah proses, ada proses lagi berkonflik, maka lihat kesepakatan awal apa? Kita mau mencapai tujuan akhir apa? Nah, apakah kita rubah kesepakatan kita rubah tujuan akhir kita sesuaikan dengan kondisi tim kita. Ya, kalau maksa, forcing, ya udah, kamu ditinggal ya. Saya akan jalan terus naik ke puncak gunung. Yang penting kamu nggak mati, kamu balik lagi sana sendiri atau tunggu di sini seminggu. Nih bekal seminggu, nah gitu. Asertif kita. Ya, ada lagi jangan kita bawa aja ke puncak. Tapi kaki dia kesleo patah itu. Ya udah kita angkat sama-sama. Dia kesakitan, yang angkat juga tambah beban. Nah itu karena silaturahmi yang dipentingkan. Dan ternyata nggak mencapai puncak gunung, hanya kurang dari
200 meter di puncak nggak bisa lagi karena udah terjal, udah tebingnya udah 90 derajat. Kalau nggak bawa orang patah kaki bisa, ya udah kita di sini aja. Nah itu tujuannya dikurangi. Nah itu bisa kalau tadi kan syaratnya anggota timnya pengetahuannya nggak beda jauh, pengalaman nggak beda jauh, usia mengurangi karena mas tadi kan keberlanjutan atau kebablasannya dari konflik jadi pertengkaran jadi perang jadinya gitu kan. Ya kan, perang Betul, ya, Pak. gitu. Antar negara perang, jatuh-jatuhan bom gitu ya. Nah perang antar tim ya bubar timnya, mungkin kantornya tutup gitu ya. Gitu ya, jadi ada